Salam saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Masih bertemu dengan saya Pendeta Johan Ginting. Hari ini kita mau membahas tentang persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum kita bahas, kita mau membaca firman-Nya di dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Kita lanjut di dalam Lukas 10 ayat yang ke-27 sampai 28. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, persembahan yang terbaik adalah ketika kita memberikan seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Sekali lagi, persembahan yang terbaik adalah ketika kita memberi seluruh tubuh kita sebagai persembahan yang hidup kepada Tuhan. Amin. Bahkan Lukas juga menerangkan bahwa di dalam tubuh kita ini terdiri dari hati, terdiri dari jiwa, terdiri dari kekuatan, dan terdiri dari akal budi. Sehingga ketika kita mau memberikan yang terbaik kepada Allah, yaitu kita memberikan segenap hati kita kepada Tuhan. Kita harus memberikan segenap jiwa kita kepada Tuhan, memberikan segenap kekuatan kita kepada Tuhan, dan memberi segenap akal budi kita kepada Tuhan. Itu adalah persembahan yang hidup, ya, persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jadi persembahan yang terbaik adalah kita memberikan seluruh tubuh kita kepada Tuhan. Ya. Yang kedua, bukan hanya itu saja. Persembahan yang terbaik adalah ketika kita memberi apa yang ada pada kita, seperti harta, uang, bahkan apa yang kita miliki, dan kita beri yang terbaik buat Tuhan. Itu juga persembahan yang terbaik. Jadi yang pertama, memberikan tubuh kita dulu kepada Tuhan. Segenap hati kita, segenap jiwa kita, segenap kekuatan kita, dan segenap pikiran kita. Yang kedua, kita memberikan yang terbaik yang ada pada kita. Amin. Ada persembahan yang Tuhan itu kurang berkenan menerimanya, saudara. Yang pertama adalah persembahan yang sisa-sisa. Ketika kita memberi, ketika kita mempersembahkan segala sesuatu yang sisa-sisa, maka Tuhan kurang berkenan kepada kita. Contohnya apa? Yaitu waktu. Ya, kita tidak boleh mempersembahkan waktu yang sisa-sisa kepada Tuhan. Ya, terkadang kalau saya sebagai hamba Tuhan sering mengajak orang untuk beribadah, selalu jawabnya, kalau aku nggak sibuk, aku bisa ibadah, Pak Pendeta. Kalau aku nggak banyak kerjaan, aku bisa ibadah. Kalau aku, jadi dia datang kepada Tuhan kalau ada waktu yang sisa-sisa. Dan itu kurang berkenan kepada Tuhan. Tetapi kita harus memberikan waktu kita yang terbaik buat Tuhan, bukan yang sisa-sisa. Dalam kesibukan pun kalau Tuhan panggil kita, maka kita harus siap untuk melayani Tuhan. Jadi tidak boleh memberikan waktu yang sisa-sisa. Yang kedua,
Kita nggak boleh memberikan persembahan yang sisa-sisa. Contohnya itu adalah korban yang sisa-sisa, seperti sayur. Ya, sering sekali dipastori para hamba Tuhan itu menerima sayur, daging, dan yang lain-lain. Sering sekali jemaat juga berkata bahwa daripada sayur itu busuk, kasih ke gereja. Daripada daging itu busuk, kasih ke gereja. Daripada nggak ada yang makan, kasih ke gereja. Daripada kasih ke gereja. Jadi yang sisa-sisa kasih ke gereja, kasih kepada hamba Tuhan. Itu kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tapi yang Tuhan ajarkan kan memberi yang terbaik, bukan yang sisa-sisa. Wah, ada ayam yang nakal. Aduh, itu ayam nakal sekali, kasih aja ke gereja. Yang nakal-nakal, bukan yang terbaik. Sekali lagi, yang pertama, Tuhan tidak berkenan kepada persembahan yang sisa-sisa. Hati-hati, saudara. Tapi berikan persembahan yang terbaik. Yang kedua, Tuhan kurang berkenan kepada persembahan yang setengah-setengah, saudara. Ya, setengah-setengah. Bukan sepenuhnya, tetapi di dalam firman Tuhan dikatakan berikan sepenuhnya. Segenap itu artinya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, ini sering sekali berbicara kepada hati. Kita sering sekali memberi hati kita itu setengah-setengah kepada Tuhan. Sering sekali kita memberikan jiwa kita setengah-setengah kepada Tuhan. Dan juga sering sekali kita memberikan setengah-setengah kekuatan kita kepada Tuhan. Dan jika akal budi kita setengah-setengah, semuanya kita berikan setengah kepada Tuhan. Contohnya ya, kita pakai contoh dalam beribadah. Ketika engkau datang beribadah ke rumah Tuhan, saya yakin jarang jemaat Tuhan itu memberikan seluruh tubuhnya kepada Tuhan. Kenapa? Firman Tuhan berkata, bibirmu boleh ada di sini, bibirmu boleh berkata-kata di sini, tetapi hatimu jauh di luar sana. Ya, engkau beribadah, tetapi pikiranmu ke tempat lain, hatimu ke tempat lain. Kamu beribadah, kau boleh tepuk tangan, tetapi kurang semangat. Kau tidak memiliki semangat, kau tidak memiliki kekuatan yang penuh kepada Tuhan. Kenapa? Karena pikiranmu di tempat lain, karena hatimu di tempat lain. Ya, nah, itu nggak boleh. Ketika engkau datang kepada Tuhan, engkau beribadah kepada Tuhan, maka fokuslah kepada Tuhan. Jangan berikan yang setengah-setengah. Saudara harus percaya bahwa apa yang saudara tinggalkan ketika kita datang kepada Tuhan, Dia akan memberikan yang terbaik buat kita. Tapi ketika kita juga memberikan sepenuhnya kepada Tuhan, jangan yang setengah-setengah. Bahkan kekuatan juga jangan setengah-setengah. Ketika gereja memerlukan kekuatanmu, ketika gereja memerlukan kamu membantu membuat pastori, membantu membuat gereja, hamba Tuhan memerlukan kekuatanmu, kamu jangan kasih yang setengah-setengah, tapi kasih sepenuhnya dengan sukacita. Itu persembahan yang berkenan. Tapi kalau kau memberikan setengah-setengah, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi yang pertama, engkau tidak boleh memberikan persembahan yang sisa-sisa. Yang kedua, engkau tidak boleh memberikan persembahan yang setengah-setengah. Yang ketiga, engkau tidak boleh memberikan persembahan dengan ragu-ragu. Ketika kita digerakkan Tuhan untuk memberi, ya kan? Sering juga ketika kita digerakkan Tuhan, kita melihat dan Tuhan gerakkan untuk kita memberi, kita nggak boleh ragu-ragu, lakukan. Kita nggak boleh hitung-hitungan. Kita nggak boleh pikir pakai pikiran dunia kita, rugi, untung atau tidak. Tidak boleh. Ketika Tuhan suruh dan gerakkan hati kita untuk memberi, maka kita beri.
dan jangan ragu-ragu. Ketika engkau ragu-ragu, itu Tuhan kurang berkenan kepada kita. Beri dengan percaya, dengan tanpa ragu-ragu. Saya juga sering begitu, saudara. Ketika melihat orang miskin, ketika melihat orang yang mau ditolong, orang yang susah, kalau Tuhan katakan kepada saya beri, walaupun uang saya tidak banyak, ya, tapi kalau Tuhan katakan beri, maka saya akan berikan semua. Saya nggak pikir tentang hidup saya, tapi saya berpikir tentang ketika Tuhan suruh saya untuk memberi, saya memberi tanpa ragu-ragu. Dan Tuhan akan membalas 30, 60, bahkan 100 kali lipat, karena kita mau memberi tanpa ragu-ragu. Yang keempat, saudara, ya, yang keempat adalah ketika kita mempersembahkan kepada Tuhan, kita tidak mengambil untung. Ketika kita mau mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, kita tidak bermaksud lain. Ya. Contohnya, biasanya itu di dalam pelayanan. Terkadang orang pelayanan itu bermaksud sesuatu atau ada udang di balik batu. Kita melayani supaya orang lihat kita baik. Kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita. Tetapi di balik itu supaya kita tenar, supaya kita menghasilkan uang, supaya kita mendapatkan uang, supaya kita mendapatkan kehormatan, supaya kita mendapatkan tahta. Tidak. Ketika engkau ingin melayani Tuhan, engkau sudah menyerahkan hidupmu dan engkau melayani Tuhan, engkau tidak mengharapkan apa-apa daripada Tuhan. Persembahkan itu semuanya. Tuhan aja memberikan semuanya dengan cuma-cuma. Dan kita juga memberikan hidup kita itu dengan cuma-cuma, tanpa maksud lain-lain, tanpa maksud apa-apa. Kau melayani harus dapat uang. Kalau nggak dapat uang, nggak sejahtera. Engkau melayani harus ramai supaya orang lihat dan orang menghormati engkau. Tidak, saudara. Persembahkanlah segala sesuatunya tanpa pamrih. Lakukan dengan ikhlas, itu menyenangkan hati Tuhan. Jadi saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, ya, ada 4 tadi persembahan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah jangan persembahkan persembahan yang sisa-sisa. Yang kedua, jangan persembahkan persembahan yang setengah-setengah. Yang ketiga, jangan mempersembahkan dengan ragu-ragu, tetapi persembahkan dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan. Yang keempat, janganlah engkau mempersembahkan sesuatu hanya untuk mendapatkan untung. Jadi itu adalah persembahan yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi dalam firman Tuhan hari ini adalah persembahan yang terbaik buat Tuhan, yaitu persembahkan tubuhmu dan persembahkan apa yang ada padamu. Ketika engkau menyerahkan seluruh hidupmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kamu, buat keluargamu, bahkan buat anak cucumu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah persembahkanlah tubuhmu kepada Tuhan. Haleluya.